Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali di mata kuliah Kewirausahaan Islami dengan topik kita yang ke-10. Udah banyak banget ya. Ini tinggal 5 kali pertemuan lagi, maka kita akan selesai nih kuliah kita. Oke, menuju ke topik yang ke-10, kita akan membicarakan tentang hal-hal yang lumayan ringan daripada yang kemarin, gitu ya. Karena kemarin kita membicarakan tentang hukum, gitu ya, tentang denda, penjara dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen organisasi suatu perusahaan dan ke manajemen produksinya. Oke ya. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke manajemen organisasi. Manajemen organisasi ini sendiri memiliki peran yang sangat penting nih di suatu perusahaan. Karena satu kali manajemennya organisasinya bagus, maka perusahaan ini juga akan bagus. Tapi bagaimana Bu kalau UMKM saya nih baru mulai gitu, sehingga orangnya cuma saya saja, jadi belum bisa dibuat jadi kayak sistem perusahaan gitu Bu, gimana? Ya itu yang namanya hangabai itu gitu ya. Emang semuanya mulai dari purchasing, mulai dari produksi, kemudian dari pengiriman, pemasaran dan lain sebagainya itu dilakukan oleh kita sendiri gitu ya. Dari sampai foto produk aja kita yang lakuin gitu. Tapi nantinya ketika kalian sudah memiliki pasar yang baik, kemudian proses produksi yang baik, barang kalian banyak diminati orang dan lain sebagainya, sehingga kalian butuh orang untuk menghandle gitu kan, untuk menghandle apapun yang ada di tempat kalian, entah itu pencatatan, entah itu kasir, entah itu di bidang produksinya atau mungkin di bidang pengantarannya dan lain sebagainya, maka perusahaan Anda akan pelan-pelan menjadi besar gitu ya. Oke, manajemen produksi sendiri, manajemen organisasi sendiri itu memiliki artian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi yang dipentingkan adalah pencapaian tujuan organisasi gitu ya. Nah, kemudian kalau ini dari Bapak Dian Arinugroho ya, tahun 2017 beliau mengartikan bahwa manajemen organisasi itu seperti ini. Kemudian kalau dari My Accounting Courses itu organizational management atau manajemen organisasi itu kegiatan manajemen yang dilakukan untuk memenuhi tujuan perusahaan itu, termasuk menangani permasalahan yang ada. Jadi tidak hanya tujuannya yang ingin dicapai, tapi juga mencari solusi dari masalah yang ada di perusahaan itu gitu. Entah itu masalahnya tentang pemasaran dan lain sebagainya, yaitu masalah-masalah yang ada di perusahaan itu diselesaikan dengan cara adanya manajemen organisasi tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsinya nih, fungsi manajemen organisasi. Jadi fungsi manajemen organisasi ini yang pertama ada 7 ini antara lain, saya jadi speechless ya. Fungsi manajemen organisasi ini ada 7, oke ya. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Jadi dari planningnya itu sudah diatur oleh manajemen organisasi. Planning ini termasuk apa sih? Ya termasuk semuanya. Planning tentang kalau misalkan dia tentang produksi, planning tentang pemasaran tentang pemasaran, kemudian planning tentang informasi gitu ya tentang informasinya, terus kemudian perizinannya dan lain sebagainya tuh semuanya manajemennya dimasukkan sebagai fungsinya manajemen organisasi ini. Jadi ada perencanaan nih, perencanaan tadi meliputi banyak hal tergantung divisinya gitu ya. Kemudian yang kedua pengorganisasian atau organizing. Organizing ini sendiri juga melibatkan banyak hal. Antara lain adalah jadi organisasi itu mencakup ini ya, hubungan antara orang-orang yang ada di dalam
sistem manajemen organisasi ini sendiri. Misalkan antara direktur dengan manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran dan lain sebagainya itu ada sistem pengorganisasian di situ. Gitu. Jadi di sebuah organisasi yang namanya perusahaan itu juga ada manajemen untuk pengorganisasian. Gimana, bingung ya kalian? Semoga nggak bingung ya. Jadi gimana cara mengolah segitu banyak orangnya gitu. Bayangkan kalian punya perusahaan sebesar Indofood, atau kalian punya perusahaan sebesar Coca-Cola atau Unilever yang sangat besar gitu ya, atau Shopee atau Gojek dan lain sebagainya. Nah itu tuh kan banyak orang ya. Nah itu perlu pengorganisasian orang-orang yang bekerja di situ. Itu salah satu fungsi dari manajemen organisasinya. Nah, siapa nanti divisi apa yang mengurusi semua orang yang ada di situ? Ya jelas yang nanti ada divisi sumber daya manusia misalkan. Nah, nanti kita bahas lagi divisi-divisi apa aja yang nantinya tercover di mana gitu ya. Kan kepegawaian ini ada divisi juga pengolahan SDM. Dan manajemen organisasi kepegawaian ini melingkupi dia merekrut orangnya seperti apa, seleksinya bagaimana, kebutuhan yang diperlukan, kemudian cara penggajiannya, kemudian reward and punishmentnya seperti apa. Nah itu semuanya tuh diurusi oleh manajemen di bidang kepegawaian ini. Fungsi dari manajemen organisasi yang mengurusi kepegawaian. Ya sama, nanti juga di HRD juga ada di manajer SDM sumber daya manusia. Kemudian juga ada pengarahan ya, tentu saja ya, directing itu kamu tupoksimu apa tupoksi itu apa ya, pokok tugas pokok. Tugas pokok yang akan kamu kerjakan tuh apa? Misalkan kamu adalah manajer keuangan, maka kamu akan membawahi staff-staffmu untuk mengurus keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada motivasi, itu juga merupakan fungsi dari manajemen organisasi ini. Jadi dimotivasi para pekerja, para pegawai dan mungkin relasi agen itu butuh motivasi. Itu juga dikelola oleh manajemen organisasi ini. Kemudian fungsi lain dari manajemen organisasi ini yaitu pada pelaksanaan atau actuating. Jadi setelah direncanakan, diorganisasikan gitu ya. Terus kemudian perekrutannya benar, pengarahan tugasmu setiap individu apa udah benar, dimotivasi, tujuannya biar satu gitu ya. Terus dilaksanakan. Ini juga perlu manajemen organisasi. Pelaksanaannya itu ya tentu tergantung tupoksinya masing-masing, tergantung tugasnya masing-masing gitu. Kemudian pengawasan ini juga penting. Jadi setelah dilaksanakan, kemudian diawasi, dievaluasi kinerjanya bagus atau tidak, perlu reward atau perlu punishment atau perlu peringatan dan lain sebagainya. Itu semuanya itu harus di-manage gitu ya. Sehingga manajemen organisasi ini penting bagi suatu perusahaan yang sudah besar. Kalau kecil gimana, Bu? Balik lagi ya ke pertanyaan yang itu. Ya, kamu harus bisa mengorganisasi dirimu sendiri. Kamu harus bisa merencanakan, kamu harus bisa menghandle antara diri dan tingkah laku, perasaan dan tingkah laku. Kamu juga harus bisa melaksanakan segala tugasnya pegawai, pengarahnya juga kamu sendiri, motivasinya ada di dalam dirimu sendiri, dan semuanya sendiri. Pelaksanaannya kamu, pengawasannya juga kamu. Jadi harus urut, semuanya itu harus ada dan harus ada dokumennya. Ya mungkin kalian nggak perlu sampai sedokumen rigid banget, tapi kalian perlu catatan di mana setiap poin-poin ini nanti bisa kalian evaluasi sendiri, atau kalau istilahnya tuh audit internal lah ya, muhasabah diri. Oke, kita menuju ke bentuk-bentuk struktur manajemen organisasi yang biasanya ada di perusahaan.
Nah, struktur manajemen organisasi ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagan organisasi, lini, dan staf. Ini ya, saya poin di sini, bagan organisasi, lini, dan staf. Ini berisi tentang organisasinya dan staf siapa aja yang membantunya. Di sini direktur membawahi 4 manajemen ya, manajer produksi, keuangan, SDM, dan pemasaran. Nah, di sini direktur dibantu oleh staf, yang dimana staf ini adalah memiliki wewenang. Stafnya ini memiliki wewenang ke direktur. Kalau yang ini adalah garis lini atau garis tanggung jawab. Jadi manajer produksi itu bertanggung jawab ke direktur, kemudian karyawan itu bertanggung jawab ke manajernya masing-masing. Begitu ya. Ini sangat mudah. Jadi dia membantu kita untuk menunjukkan ini bertanggung jawab ke siapa, ini wewenangnya apa. Kemudian kalau yang kedua bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia adalah organisasi lini dan fungsionalnya. Jadi langsung di situ disebutkan fungsionalnya apa. Oke, misalkan di sini ada presiden direktur yang terdiri dari 3 direktur utama, ya kan? Maksud saya 3 direktur. Direktur apa aja itu? Yang pertama direktur produksi, direktur keuangan, dan direktur pemasaran. Nah, direktur produksi ini memiliki tanggung jawab kepada presiden direktur, gitu ya, presidir. Nah, direktur produksi ini membawahi departemen produksi. Kemudian departemen produksi ini membawahi unit bahan, dia yang bertugas menerima bahan. Unit proses, dia yang bertanggung jawab atas proses produksinya. Unit simpan atau gudang, kemudian ada unit mutu. Mutu ini juga kualitas ya. Biasanya ada quality control, ada quality assurance kayak gitu juga. Kemudian direktur keuangan ini lumayan banyak ya, punya 3 tangan ya kan. Ini artinya departemen produksi ini juga bertanggung jawab untuk melaporkan bertanggung jawab untuk melaporkan keuangannya terhadap direktur keuangan. Tapi direktur keuangan ini juga memiliki bawahan langsung berupa departemen keuangan, di mana departemen keuangan ini akan membawahi unit accounting atau akuntansi perusahaan, unit pajak yang nantinya akan mengurusi pajak perusahaan, dan unit kendali. Unit kendali ini apabila dia ini rugi, ini laba, dan lain sebagainya, itu unit kendalinya. Kemudian ketiganya ini otomatis akan bertanggung jawab melaporkan kinerjanya ke departemen keuangan, di mana departemen keuangan akan melaporkan, itulah ya pokoknya. Itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian ada direktur pemasaran nih, di departemen membawahi departemen pemasaran, di mana departemen pemasaran ini membawahi unit direct marketing atau pemasaran langsung, atau unit grosir atau agen, dan lain sebagainya ya, tergantung cara pemasaran masing-masing gitu. Oke ya, jadi yang tadi itu staffing biasanya dilihat dari bagaimana staffnya berwenang dan wewenang garis atau lini. Kalau yang ini adalah ke fungsinya apa gitu. Yang ini ke siapa, unit apa namanya, fungsinya apa. Oke. Kita lanjut ke fungsi operasional dalam manajemennya. Nah, fungsi operasional dalam manajemen ini dibagi menjadi 5. Jadi di perusahaan itu sebaiknya ada 5 operasional manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya alam, di mana nanti sumber daya manusia. Tadi saya banyak salahnya ya. Manajemen sumber daya manusia, di mana nanti dia akan mengurusi manusia yang ada di situ. Pengorganisasian, motivasi, perekrutan perekrutan staf, dan lain sebagainya. Kemudian unit pemasaran, dia yang manajemen pemasaran, dia yang akan memasarkan produk. Manajemen produksi, dia yang akan memanage produk atau production. Manajemen keuangan, ngurusi uang. Manajemen informasi, ini yang menyerap gitu ya,
informasi-informasi yang ada juga, mungkin ini nanti informasi ini juga akan bertanggung jawab pula di tempat mutu gitu. Entah itu ada informasi yang komplain dari pelanggan atau dari pemerintah dan lain sebagainya, itu masuk ke manajemen informasi ini. Berapa karyawan yang kita butuhkan dan lain sebagainya itu dikeluarkan oleh manajemen informasi ini. Gitu ya. Banyaknya staf akan ditentukan oleh kebutuhan dan kapasitas perusahaan, tentu saja. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa menggaji karyawan karena labanya memang masih sedikit, ya usahakan untuk dikerjakan sendiri atau disubkontrakkan kepada usaha lain yang sebidang. Kemudian kalian memiliki ya kesamaan dalam bidang ini. Misalkan contoh, kalau kalian nggak bisa kalau kalian nggak bisa memproduksi tas misalkan, karena suami saya jualan tas ya, saya mempraktekannya tas aja. Tunggu dulu, bentar ya. Oke, saya akan mencontohkan ya. Tadi ini adalah usaha yang suami saya jalankan ya. Jadi misalkan kalian memproduksi tas seperti ini ya kan, tas seperti ini, kemudian setelah kalian punya pelanggan gitu ya, tapi kalian belum bisa nih menggaji orang untuk membuat tas yang seperti ini, yang beda modelnya ya kan, ada seperti ini, kemudian ada sablonnya seperti ini. Nah itu kalian belum bisa nih bikin. Nah itu bisa kalian subkontrakkan gitu, jadi nggak usah ngerekrut pegawai gitu, karena biasanya permintaan yang seperti itu akan hanya sekali setahun misalkan. Nah beda lagi kalau kalian dapat ini tuh terus-terusan gitu. Kalau misalkan pesen tas nggak mau nih yang polosan gini, maunya yang ada sablonnya gitu, maka ini menjadi pertimbangan oleh manajemen organisasi gitu. Apakah kita perlu untuk mengembangkan sayap gitu, apakah kita perlu untuk merekrut pegawai, menambah alat dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan jika keinginan dari konsumen itu tercatat gitu kan ya, tercatat. Jadi nggak cuman kayaknya yang pesen itu kok kayaknya gitu loh, kayaknya yang pesen itu 3 kali ya setahun ini, kayaknya kita perlu. Jangan kayaknya semua itu by data gitu. Jadi berapa kali orang pesan, banyaknya berapa, sehingga nanti bisa dihitung gitu. Oke ya. Oke, untuk manajemen organisasi, di sini ada tagline, ada highlight ya. Jika manajemen organisasinya baik, maka tujuan organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai. Nah, manajemen itu juga turut berperan dalam menentukan kegiatan atau langkah apa saja yang dianggap efisien dan efektif untuk perusahaan. Benar banget ya, kayak tadi yang saya contohkan. Oke, kita ke manajemen produksi nih. 15 menit. Oke. Manajemen produksi sendiri. Manajemen produksi itu jadi dari direktur di sini tadi ya. Direktur ini staff ini manajemen organisasi nih yang mencakup semua manusia, staff yang ada di dalam suatu perusahaan. Misalkan jadi direktur, nah kita akan membicarakan tentang manajemen produksi yang dipimpin oleh manajer produksi atau direktur produksi atau apalah. Oke ya. Yang jelas di sini ada, biasanya kalau yang fungsional itu kan presiden direktur, yang di sini direktur produksi. Tapi juga ada yang pakai direktur, di sini manajemen produksi. Nah, ini manajemen produksi ini adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Oke ya. Jadi proses dari bahan mentah ke barang atau produk atau jasa, barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Misalkan dari kain, bahan mentah ya, kain, atau bahan mentahnya tuh apa ya? Benang itu juga intermediate product tuh produk tengah ya. Kapas ya kan? Misalkan kapas dibuat jadi kain, benang jadi kain jadi tas misalkan ya kan? Jadi tas. Nah, itu adalah produksi. Jadi nilai jualnya tuh ada gitu ya. Beda lagi sama nanti ya manajemen pemasaran, yang itu minggu depan kita ulas, manajemen keuangan dan sebagainya. Kita akan membahas dulu dari sini nih,
dari bahan mentah ke bahan yang punya nilai jual, gitu ya. Nah, tujuan dari manajemen produksi ini adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Tanggung jawabnya gitu, banyak ya. Oke, waktunya harus tepat, kuantitas jumlahnya itu juga harus tepat, kualitasnya juga harus bagus, dan biaya produksinya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu rendah. That's it. Itu tanggung jawab manajemen produksi. Itu tugasnya, fungsinya ada manajemen produksi itu kayak gitu, yang dipimpin oleh seorang manajer produksi. Nah, oke ya. Fungsi dari manajemen produksi sendiri adalah yang pertama, karena dia harus menjamin kualitas, kuantitas, waktu, dan harga atau uang yang dijadikan produksi nanti, maka dia butuh perencanaan. Fungsinya di manajemen produksi itu dia berfungsi untuk merencanakan berapa bahan yang harus saya beli, berapa kain yang harus saya beli, berapa kualitasnya bagaimana, ya kan, kualitas produknya putihkah atau cenderung coklat misalkan. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk menjahit satu tas dan selesai produksi 100 tas misalkan, dari pesanan seperti itu. Kemudian bagaimana waktu, kualitas, kuantitas, dan harga yang tepat gitu. Jadi antara penjahit 1 dengan penjahit 2 ternyata harganya beda. Kemudian ini terlalu mahal, maka dari itu dia nyari yang lain dan lain sebagainya. Tuh semuanya perencanaan oleh manajemen produksi. Yang kedua adalah jasa pendukung. Kalau misalkan nggak selesai pada waktu yang ditentukan, saya harus gimana? Itu manajemen produksi juga yang menentukan. Saya harus subkontrakkan, saya harus konsinyasi, atau saya harus nambah pekerja, atau saya harus nambah lembur mereka dan lain sebagainya. Itu yang mengatur si manajemen produksi. Proses pengolahan itu juga, proses pengolahan itu maksudnya proses bisa jadi tas ini, jahitannya di dalam atau di luar, terus harus pakai yang buat mengunci semuanya itu loh, disum atau enggak gitu kan. Terus kemudian talinya ini tali pita apa tali yang kayak gini, apa tali yang tas, resletingnya harus yang besi atau cuman yang plastik, dan gitu semuanya diatur oleh manajemen produksi, dimana harus disesuaikan dengan fulus yang ada. Oke. Kemudian pengendalian dan pengawasan mutu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan juga oleh manajemen produksi. Sehingga manajemen produksi ini dia juga harus bekerja sama atau dia harus memperhatikan mutu yang keluar dari produknya, dari sistemnya. Jadi paling besar ini peranannya oleh manajemen produksi. Ini adalah contoh manajemen produksi di toko roti, ya kan? Nah, apa saja yang dilakukan di toko roti ini seperti yang kalian lihat ya. Yang pertama adalah pembelian bahan, ya kan, tepung, telur, dan lain sebagainya. Apa aja sih buat bikin roti? Tepung, mentega, telur, gula, baking soda, baking powder, dan lain-lain lah ya, coklat lah, stroberi, selai apa dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh pembelian bahan. Kemudian barang masuk ke gudang, ya kan. Terus kemudian ada produksi roti. Produksi rotinya langsung nih mau dijual ke langganannya atau dijual di toko roti. Nah, dijual di toko roti nanti itu ada tuh barang konsinyasi atau orang nitip rotinya ke kita, boleh atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian produksi roti ini dimasukkan ke agen. Agen-agen ini nanti yang akan menjual roti di gerobak-gerobak roti dan lain sebagainya. Nah, di mana di contoh manajemen produksi ini, di contoh produksi roti ini adalah peran seorang, atau bukan seorang ya, tim manajemen produksi adalah di yang saya lingkari ini. Dia harus memastikan pembelian bahan, perencanaan gitu tadi ya. Kemudian ada seleksi mutu barang masuk, ya kan. Kemudian dan harganya juga ya, harganya, kualitasnya dan lain sebagainya, kuantitasnya juga.
Kemudian dia juga produksi rotinya. Nah, untuk yang perjalanan langganan lah apa ini semua dikelola oleh manajemen pemasaran. Oke ya. Selanjutnya, sebenarnya kalian bisa banget mendapat materi tentang manajemen produksi ini selain dari saya ya, karena banyak sekali ada training-training seperti di atas ini ya, yang materinya itu adalah yang pertama service produk design. Jadi desain produknya tuh kayak apa ya kan, mau dicat mau dikasih rasa stroberi apa rasa coklat, itu ada penelitiannya. Mana konsumen yang lebih suka antara rasa coklat dan rasa stroberi, misalkan kayak gitu. Itu service produk desainnya. Prosesnya sekarang misalkan udah diputuskan nih, oke, rasa coklat. Nah, habis itu prosesnya kayak apa, capacity desainnya tuh gimana, kalau misalkan mau produksi 1000 roti per hari itu seberapa luas gitu ya, pokoknya gitulah ya, seberapa luas kalian harus punya pabrik, rumah dan lain sebagainya, lokasinya harus di mana, ini nanti berhubungan dengan perizinannya, dengan distribusinya dan lain sebagainya, sampai ya ke berapa gaji orang yang nantinya kalian bayarkan untuk per orang produksi ini. Nah, mereka kan harus misalkan dia kerja di dia ya buruh pabrik ini kerja sebagai pengoles selai misalkan ya, pengoles selai di roti gitu kan. Nah, itu antara kalian mendirikan pabrik di Jakarta, di Bekasi misalkan ya, atau di Solo, itu nanti proses produksinya, harga produksi HPP-nya itu akan lebih rendah di Solo, karena harga orang buruhnya itu gaji minimumnya sangat beda jauh dari Jakarta. Jakarta tuh 2.500.000-an lah ya. Kalau di sini cuma 1.800.000-an. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ke harga yang tadi ya, harga proses produksi. Oke ya. Kemudian human resources, diajarin cara milih orang dan lain sebagainya, inventory management, manajemen inventarisnya, supply chain management. Supply chain tuh kayak kalian datengin tepung tuh dari mana, kontraknya apa aja, terus kalian nanti ke agen-agen tuh pakai kontrak kayak apa, supply chain, lingkaran ya karena supply. Terus kemudian scheduling tuh kalian harus produksi itu kapan, apakah harus 24 jam tapi hanya 3 bulan, kayak pabrik gula itu, tahu kan, pabrik gula itu hanya produksi di bulan, saya lupa lagi, April, Mei, Juni kalau nggak salah. Habis itu terus vakum, karena apa? Karena tebu yang sudah dipanen tuh sudah habis digiling gitu kan, harus nunggu lagi dia proses produksinya, proses penanamannya sampai panen gitu kan. Itu harus diperhitungkan oleh manajemen produksi. Kemudian quality management, manajemen mutu ya kan, atau quality assurance kayak gitu ya. Jadi manajemen mutu dari produk itu sendiri bagaimana, diajarin kayak gitu rek. Terus maintenance-nya, jadi kalian harus maintenance ini semua, kapan harus cuci apa sih namanya, kapan harus cuci ini, cuci itu, kalibrasi alat ini dan itu dan lain sebagainya, tergantung kalian bergerak di bidang mana gitu ya. Maintenance-nya termasuk maintenance SDM-nya juga sepertinya. Kemudian ada layout design. Jadi kalian diajarin juga layout desain produksi pabriknya yang bagus tuh seperti apa. Misalkan kayak bikin roti itu penerimaan bahan itu tidak boleh bersinggungan dengan proses produksinya gitu ya. Harus ada sekatnya besar. Kalian pernah kunjungan pabrik belum sih? Kalau belum berarti kalian harus nyobain kunjungan pabrik paling enggak, atau kalian ke Pizza Hut tuh biasanya ngasih fasilitas untuk masuk ke gerainya gitu ya. Tapi harus kelompok, kalau nggak 10 atau 20-an atau 10, nggak tahu kalau pandemi gini berapa boleh nggak, saya nggak tahu ya. Jadi dia itu dari penerimaan bahan. Pizza Hut, McD itu juga ada penerimaan ayamnya, itu beda banget sama dia waktu goreng. Jadi nggak boleh ada kontaminasi bahan mentah di situ gitu kan. Terus servingnya atau penyajiannya bagaimana dan lain sebagainya. Tuh layout desain pabriknya tuh dikasih materinya. Tapi agak mahal ya training ini, sekitar saya lihat tadi 8.500.000-an
untuk training manajemen produksi. Oke, saya rasa itu aja deh ya. Udah habis deh. Oh my god. Oke, sudah habis ya. Saya rasa ini kalau mau dilanjut, kalian pengen tahu manajemen produksinya seperti apa, silahkan tulis di komen ya. Bu, saya pengen tahu kelanjutannya. Tiap poin yang ini tuh Bu, saya pengen tahu nih Bu, rinciannya seperti apa, karena kalau di sini kayaknya nggak cukup deh waktunya ya. Oke, terima kasih dulu. Komen yang saya ingin kalian jawab di sini tentang manajemen produksi itu coba kalian desain. Coba kalian desain nanti di kertas putih gitu ya. Kalian usahanya kemarin kan udah fix tuh ya kan, ada yang usaha reseller ini. Kalau reseller gimana ya? Dia nggak proses produksi, dia cuman jual aja. Ya udah, berarti kalian nggak punya manajemen produksi. Berarti kalau reseller berarti harus cuman ada kalian, kemudian manajemen pemasaran, manajemen keuangan gitu kan. Ya, jadi kalian coba bikin bagan dalam bentuk fungsional boleh, dalam bentuk lini staff juga boleh, usaha yang akan kalian kembangkan nanti gitu ya. Oke, terima kasih dulu dari saya. Jangan lupa komen. Kalau itu mending di foto aja, nanti kita bahas di grup. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.